tapi mereka berbicara dengan sangat fasih. Terus jadi pengen belajar, cuma nggak tahu belajarnya itu dari mana. Walaupun diajarkan di SMP, itu basicnya, diajarkan strukturnya, apalagi pas diajar grammar, semua orang pasti ngeluh nih. Grammar itu paling susah menurut mereka. Tapi ternyata enggak gitu. Harus kita yang punya trik, kita yang punya teknik. Grammar itu sebenarnya cuma 16 doang. 16 grammar di bahasa Inggris. Kenapa kita nganggapnya itu susah? Kita nggak tahu caranya. Akhirnya setelah itu berlanjut dengan kesukaan ikut lomba. Di SMP udah mulai ikut-ikut lomba. Karena emang sebenarnya saya seneng aja gitu. Seneng ikut lomba karena kenapa? Kalau di sekolah itu agak membosankan. Karena cuma ruang lingkupnya di sana-sana aja gitu. Maksudnya mau explore aja gitu. Jadi kesenangan saya ikut lomba itu emang dari sana. Dari SMP lanjut ke SMA, senang juga ikut lomba di berbagai bidang lah. Cuma fokusnya yang paling banyak ini memang bahasa Inggris. Jadi sering ikut debat bahasa Inggris. Yang lain juga setelah saya lulus dari SMA, kuliah ikut juga debat bahasa Inggris. Karena ada travelingnya kalau debat bahasa Inggris. Kita diberikan apa ya namanya, transport. Nah, transport dan travel package. Jadi cara saya untuk traveling tanpa membayar apapun hanya dengan ikut lomba, di mana yang paling cepat membawa saya kemana-mana yaitu debat bahasa Inggris. Pertama itu dulu di SMA, tapi di SMA masih seputar di Lombok aja ya. Jadi sering ikut lomba di Mataram, ada guru-guru juga sering ketemu, ada teman-temannya juga. Nah, dari sana gitu. Awalnya masih malu-malu, masih nggak terlalu lancar bahasanya karena dilatihnya hanya conversation, basic words, dan grammar, dan selalu ditekankan di grammar. Padahal bukan itu yang harus ditekankan. Yang ditekankan how to understand. Bagaimana orang lain pas kita menyampaikan, apapun yang kita sampaikan, tersampaikan sama orang lain. Informasinya tuh dapat. Nah, di debat ini, kita punya idea, kita membangun informasi dari motion, dari case, dari kasus. Kita dikasih kasus seperti ini, di mana kita harus research dalam bahasa Indonesia, karena saya nggak ngerti bahasa Inggris. Researchnya dalam bahasa Indonesia, tapi saya harus berpikir untuk membahasa Inggriskan itu. Jadi kan dua nih pikirannya. Oke, dari sana dilatih, kita latihan terus, akhirnya di-deliver, walaupun dulu masih sangat terbatas gitu, karena ditekenin ini grammarnya aja gitu. Guru-guru, semua guru menekankan belajar grammar, pokoknya grammar aja gitu. Saya baru dapat pelajaran tambahan pas debate bahasa Inggris. Nah, guru waktu debate bahasa Inggris berbeda. Walaupun beliau sama, pas di kelas beliau mengajarkan, oke, ini grammar, ini words-nya, ini how to make a sentence. Beliau mengajarkan seperti itu. Tapi di debate bahasa Inggris, kita dikasih satu kasus, dan kita harus berpikir. Jadi berpikir kreatif untuk membangun idea, di mana idea ini bisa diterima audiens, ataupun ditolak audiens. Jadi kita kan dua kubu ya. Kalau kalian suka debate, ada kubu afirmatif, ada yang kubu negatif. Ada yang mendukung pemerintah, ada yang menolak case-nya dari pemerintah gitu. Jadi kayak kasusnya itu ada banyak gitu. Nah,
Nah, dari sana ide kreatif nih muncul dan berlanjut pas kuliah. Kuliah ini yang paling seru. Nah, kuliah ini paling seru kenapa? Karena travelingnya jauh-jauh. Nah, dulu waktu kuliah di Telkom University, ada kesempatan untuk ikut debate bahasa Inggris. Banyak orang yang nggak mau. Satu, mereka nggak mau. Kedua, nggak berani. Kan berkurang tuh ya. Orang yang nggak mau, oke lah nggak mau. Tapi yang nggak berani, oke, berkurang saingannya. Yang ketiga, mereka mau, mereka berani, tapi mereka kurang bahasa Inggrisnya. Akhirnya nggak daftar. Itu kesempatan kalian buat masuk. Kalian walaupun nggak terlalu berani, walaupun nggak terlalu bisa bahasa Inggris, walaupun juga grammar kalian jelek, coba. Siapa tahu loh ya, dari antara sekian banyak orang, pas kalian dapat motion, pas kalian dapat case-nya, dan kalian bisa menjelaskan, dan jurinya mengerti apa yang kalian omongkan, kalian terpilih. Itu awalnya gitu. Pikiran awalnya gitu aja, pokoknya mereka yang aku mau itu mereka mengerti apa yang aku sampaikan. Tujuan keduanya, aku bisa traveling tanpa harus membayar apapun, karena kan kalau kita di bahasa Inggris kan kita bakal di asrama ya. Di asrama sekitar selama 1 minggu atau ada juga yang 2 minggu di kota lain. Saya tinggal di Bandung di situ, tapi capek juga karena kuliah-kuliah doang, pengen lah cari hal-hal lain, pengen traveling ke Bali, traveling ke Jogja, traveling ke Kalimantan. Saya pernah Kalimantan, ikut juga debate di Kalimantan. Terus di Sumatera juga pernah ikut, di Lampung juga pernah dulu, terus di Universitas Sriwijaya. Nah, pernah dulu ke sana. Binus sering banget mengadakan acara ini, debate. Sebenarnya itu ada per tahun kalau nggak salah. Kalau sekarang saya jarang ngikutin, tapi selalu ada. Nah, travelingnya dan masa karantina ini menyenangkan banget. Kenapa menyenangkan? Satu, ketemu teman baru, kita travel kan. Jadi kita nggak hanya kuliah doang. Jadi selama seminggu kita dibawa sebagai perwakilan kampus untuk ikut debate. Ya, jelas ada prosesnya di sana. Kita latihan, kita sparring, terus kita dibawa ke tempat kita bertanding gitu. Bertandingnya kadang cuma 5 hari doang, karena kan dari awal sampai akhir final itu cuma 5 hari. Selebihnya 2 hari atau 3 hari itu kita kan bebas ya, kita boleh jalan-jalan, kita diajakin kemana gitu, dan that is legit, eksklusif, dan kita dibawa kemana-mana, di jalan-jalan gitu, yang mana kalau misalnya kita sendiri kan masih kuliah nih, satu nggak ada duit, kesana juga harus ada fasilitas, harus ada orang yang guide, yang itu yang kita nggak bisa gitu, nggak bisa usahakan di waktu kuliah. Nah, kesempatan itu yang saya cari. Akhirnya, alhamdulillah saya dapat. Nah, ada lagi yang menarik. Di Telkom University ini, setiap tahun ada namanya exchange student. Nah, exchange student sama ada kunjungan industri. Nah, kunjungan industri dan exchange student ini ke luar negeri. Rata-rata kalau Telkom University kerjasama dengan Telkom Singapura, karena mereka ada Telkom Singapura. Terus exchange studentnya di Malaysia, NMU. Terus ada juga yang ke Hong Kong. Nah, rata-rata di kawasan itu kan pengen tuh ya ke luar negeri jalan-jalan. Tapi dengan cara apa? Student exchange kah? Kunjungan industri kah? Atau ya kunjungan industri yang kedua tempat itu, ke Singapura dan ke Hong Kong. Nggak tahu kalau sekarang mungkin mereka ada kerjasama baru ke beberapa tempat lagi. Kalau nggak salah ada yang bilang mau ada yang ke Korea juga. Tahun kemarin kalau nggak salah ada yang ke Korea untuk kunjungan industri. Nah, cara mendapatkan itu
walaupun nilai kalian tinggi, kalau kalian nggak terlalu bagus bahasa Inggrisnya, kalian nggak bakal dapet. Oke, kalau English, kalau kita bisalah mengusahakan untuk dapat IPK bagus ya. Tapi skill berbahasa ini juga perlu gitu. Jadi ini menambah portofolio kalau dibilang, kalau di dunia kerja, portofolio kalian yang menandakan kalian berbeda dari orang lain. Orang lain hanya tinggi di IPK, but how you speak to the other people around the world, dari sana, dari si bahasa Inggris ini doang. Jadi skill tambahan kalian ini yang membantu kalian jauh lebih tinggi skornya daripada teman-teman yang lainnya, hanya fokus dengan IPK mereka. Akhirnya di tahun 2010, aku ingat banget, apply juga beasiswa itu, beasiswa student exchange. Alhamdulillah dapat juga nyangka juga kok bisa dapat gitu. Tapi ternyata mereka menyeleksi dan akhirnya aku dapat dua-duanya, kunjungan industri dan student exchange. Jadi satu angkatan itu semuanya di Telkom University itu diseleksi dan orang thresholdnya 3,5. Jadi kalau misalnya IPK kalian 3,5, dari 3,5 tok ke atas, kalian boleh ikut seleksi itu untuk mendapatkan beasiswa student exchange atau kunjungan industri. Nah, kita udah dapat nih 3,5. Kita udah punya skill bahasa Inggris. Akhirnya poin kalian di atas ini. Yang dipilih hanya 10 orang. 10 orang satu universitas. 10 orang untuk kunjungan industri ya. Kunjungan industri yang dipilih 10 orang. Dari setiap fakultas yang dipilih untuk student exchange hanya 2. Jadi di student exchange ini yang dipilih hanya 2 orang. Nah, dari semua di satu universitas, satu angkatan yang dipilih 2. Dari jurusan IM kan dia dibagi jadi 5. Jadi sekitar 10 orang intinya nanti yang akan berangkat untuk student exchange. Nah, dulu student exchange-nya itu ke Malaysia, tapi ke International Student di MMU University, Multimedia University namanya. Itu akhirnya berkelana lah di sana, jalan-jalan juga. Sebenarnya itu student exchange, belajar dan jalan-jalan intinya. Jadi belajar nggak hanya di Indonesia gitu. Kalian nggak hanya punya teman aja, dan akhirnya di sanalah ketemu dengan teman-teman dari Turki. Ternyata banyak juga yang kuliah di sana. Dari Turki, dari India, orang-orang Malaysianya sendiri juga. Terus orang Filipina, dan dikasih kamarnya kan random ya. Orang Jepang, aku satu kamar dengan orang Jepang. Sebenarnya dia dari Cina, tapi dia stay di Jepang dan orang tuanya tinggal di Jepang. Namanya Shelin, masih kontak-kontakan sampai sekarang. Nah, temen Turki juga pernah ketemu di sana. Namanya Zainab namanya. Zainab akhirnya ketemu juga pas tahun 2020 akhir, ketemu sama Zainab, berkunjung ke Turki pas dapat beasiswa ini. Jadi ceritanya udah mengikuti student exchange sudah lama, di tahun 2010 akhirnya dapat beasiswa S2 ini di 2019, dan janjian lah kita ketemu di Eropa gitu. Akhirnya aku berkunjung ke Turki untuk jalan-jalan doang. Itulah setelah itu, ini pokoknya bahasa Inggris ini sangat membantu kalian loh, agar kalian ini tidak hanya secara akademis loh. Akademis kalian bagus, tapi intrapersonal kalian ngomongnya, EQ, emotional, kalian harus jauh lebih ini ya, mau belajar, mau mengembangkan diri dan tahu caranya. Nah, kelompok ini yang dibentuk Pak Bu bermanfaat menurut aku.
kita mempersingkat waktu jatuhnya, mempersingkat waktu belajar biar kita lebih paham. Sebenarnya di universitas itu bahasa Inggris tuh kayak karena kan kalau di universitas pasti aku mau tahu deh, kalian ngerasa susah nggak bahasa Inggris? Ada yang Enggak. ngerasa susah nggak bahasa Inggris? Lumayan. Apa bagian apa susahnya? Grammar. Iya sih, grammar. Grammar. Ya, Iya. grammar. Asraful Hayati, Laila. Ya, grammar. Grammar. Pronunciation-nya juga. Grammar. Destari. Speakingnya juga. Kenapa? Speaking. Oke. Desari. Oh, Kak Desi, ya. disapa dulu Master Ridwan, Halo Pak. Assalamualaikum Pak. the best English teacher in Tuan Asaba. Oh, halo Pak. Nggak kedengeran voice-nya Pak. Suaranya guys. Suaranya di mute, ke mute Pak. Halo Pak Guru. Ah. Voice. Oke. Oke, gitu. Nah, rata-rata sama ya ininya. Sama ya kasusnya. Kasusnya pasti grammar. Karena ya itu gitu, karena kita diajarkan hanya itu di universitas, bukan hanya di universitas, di SMP, SMA, kuliah, kan sampai kuliah kita pasti diajarkannya grammar dan kita ngerasa terfokus nih grammar itu susah banget. Padahal cuma 16 loh. Grammar ini 16 kalau kita bagi, kita sekolah SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Siapa tahu ada yang lebih. Kalian belajar bahasa Inggris selama itu, mempelajari 16 doang ini. Masa nggak bisa? Nggak mungkin kan? Sebenarnya 16 ini pun 1 tahun harusnya sudah di mastering gitu. 16 doang. Tapi gimana caranya? Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Kita belajar. Mungkin angkatan sebelumnya yang dulunya malu-malu banget ngomong, kurang vocabulary-nya karena kita di sekolah cuma dikasih kata-kata yang kontekstual dan tidak diberikan waktu untuk mencoba. Satu, nggak diberikan waktu untuk mencoba, nggak diberikan untuk membaca aja. Kita pernah nggak disuruh baca misalnya guru kita bercerita gitu di depan tentang suatu dongeng apa dalam bahasa Inggris. Kita pernah disuruh ngomong nggak, baca satu-satu? Nggak pernah kan? Kita nggak pernah disuruh untuk melenturkan lidah. Karena kan lidah kita ya selama hidup kita di Indonesia, di mana itu berbeda. Pas kita cara pengucapannya berbeda. Nah, kalau misalnya dulu waktu kita SMP, SMA kita disuruh hanya untuk membaca doang, harusnya lebih lentur lidahnya. Untuk membaca doang ya, untuk membaca doang. Terus kedua, kita pernah disuruh praktik nggak? Praktik ngobrol lebih banyak daripada hanya mendengarkan guru doang. Misalnya setelah kita dikasih materi, kita disuruh praktek, silakan kalian ngobrol sama teman sebangkunya, ngobrol teman seberang bangku atau kenalan dari sana ke sana. Pernah disuruh kayak gitu? Nggak pernah kan? SMP, Sering. SMA sering. Kalau sekarang sering. Pas siapa yang sering nih? Enggak, jarang saya. Oh, jarang. Oh, tiba-tiba berubah pikiran di jarang. Waktu di SMP sering. Oke, waktu di SMP sering. Itu yang siapa tuh yang ngomong tadi? Saya. Oke, baik. Endang, gimana? Aku mau tahu yang waktu di SMP tuh kayak gimana seringnya? Paling sering itu disuruh kayak ngomong perkenalan sama teman sebangku gitu. Oke. Berapa kali seringnya? Sering itu berkali-kali ya, bukan hanya sekali loh.
kan misalnya dalam 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan, jadi di setiap pertemuan tuh pasti kita diajarin ngomong gitu. Oke, diajarin ngomong. Sekolahnya di mana nih, Bayi Endang? Kebetulan saya alumni MTSN 3 Lombok Timur. Oh, di mana tuh, Pak? Kenapa, Pak? Nggak kedengeran suaranya, Pak. MTS apa? MTS Negeri 3 Lombok Timur di Berdiri Jarak. Berdiri jarak. Berdiri jarak. Nah, gimana dengan yang lain? Kalau yang lain? Majority? Enggak ya? Mayoritas enggak ya? Berarti Bayi Endang ini beruntung karena dikasih cara pembelajaran yang berbeda. Sesering itu, harusnya lebih sering lagi. Kita siswanya dianjurkan untuk sering berkomunikasi, sering berlatih, karena itu kesempatan kalian. Kan kalau di luar pasti malu ya. Satu, malu. Kedua, pasti dengar nih kalau misalnya kita coba-coba bahasa Inggris di luar. Cuma ngobrol aja, biasa. Padahal tujuannya belajar. Tapi teman lain ngelihatnya ini norak atau sok-sokan. Pasti cuma belajar. Padahal niatnya kan bukan sok-sokan ya. Pengen belajar doang, tapi dibilangnya sok-sokan. Itulah orang-orang yang berpikiran sempit gitu. Tapi kan banyak ya teman-teman kita yang kayak gitu. Terus karena kita diledekin kayak gitu, kita jadinya malu. Malu untuk berlatih. Padahal berlatih itu bukan buat dia loh. Bukan buat temen kamu yang ngejek kamu. Itu buat diri kamu sendiri. Yang mau kamu naikkan skillnya siapa? Kamu atau dia? Yang perlu kamu dengerin siapa? Kamu atau dia? Jadi focus on yourself. Kalau misalnya kamu bertujuan baik, saya mau belajar, kenapa kamu harus dengar komentar dia? Bilang dia kamu sok-sokan lah, atau bilang dia, wah, biarin aja dia sendiri. Padahal niat kamu belajar loh. Aku cuma ngelatih niat di otak kamu belajar. Tapi gara-gara komentar dia, kamu berubah pikiran. Kamu nggak belajar lagi. Kamu malu untuk ngomong. Karena lingkungan kamu dibangun seperti itu. Lingkungan kita rata-rata dibangun seperti itu. Nah, di Lombok dulu seperti itu. Alhamdulillahnya di university yang dulu saya masuki, environment-nya bagus dan orang-orangnya kompetitif. Karena sebenarnya saya kan bukan orang bahasa Inggris. Kalau jurusan saya bahasa Inggris normal. Untuk mereka ngobrol bahasa Inggris di luar. Tapi saya jurusan teknik informatika yang anak ceweknya jarang. Banyakan cowok. Terus kalau di Telkom environmentnya bagus gitu. Jadi kita bisa belajar, kita bahkan bisa ngobrol bahasa Inggris sama teman kita. Kita janjian aja. Ayo satu hari kita ngobrol aja pakai bahasa Inggris untuk melatih diri sendiri. Dan mereka setuju. Bahkan cuma beli bakso doang di depan kita mau bahasa Inggris ya cuek-cuek aja sama orang. Nah di sana cuma nggak ada yang ngejek, nggak ada yang ngawal sok-sokan, nggak ada. Hanya saya menerima perlakuan itu waktu di Lombok. Jadi orang-orang lihat mah sok-sokan, gak usah temenan sama dia, nanti dia temennya sama orang-orang yang pintar aja, pintar berbahasa Inggris, atau dia cuma mau ngobrol sama orang yang jago lah maksudnya. Padahal niat kamu belajar loh. Tapi gara-gara komentarnya dia, motivasi kamu berkurang, terus kamu berubah pikiran, oh, udahan. Padahal enggak kayak gitu. Kamu ya belajar aja, berlatih aja. Nah, di agenda berikutnya kan rencananya di grup ini kita mau belajar bahasa Inggris, kita mau mengulik. Sebenarnya fokusnya nggak hanya ke grammar ya, fokusnya ke speaking juga, karena kasusnya juga sama. Satu kurangnya kosakata yang kalian punya, karena nggak pernah latihan, terus kurang tertrigger dari teman-teman untuk belajar mandiri. Karena kita selalu disapih ya,
Kayak, ya udah, kalian dikasih ini, yang penting aku lulus ujian. Di kepala kalian pasti gitu, yang penting gue lulus ujian deh. Gue lulus Bener. ujian, gue lulus SMA, betul? Gue lulus ujian, lulus SMA, nggak ngulang, nggak ulang, nggak malu remedi, that's all. Cuma itu doang di kepala kalian. Tapi efeknya kalian nggak pernah tahu. Nah, aku kasih tahu, bahasa Inggris itu membantu kalian untuk free traveling. Satu ya, free traveling. Aku nggak tahu kalau di Lombok sekarang pasti lebih banyak lagi debate competition atau apa ya dulu, speech competition, banyak banget, ada banyak kompetisi. Kalau yang bahasa Inggris, kalian coba aja, walaupun nggak diterima, aku juga pernah loh ditolak. Walaupun nggak diterima, coba aja ikutan seleksi, jangan malu. Kan tujuan kalian belajar. Nanti setelah sekian tahun kalian baru bakal lihat nih hasilnya. Setelah sekian tahun hasilnya. Pas kalian kuliah, kalian jauh lebih terbantu, lebih unggul dari teman-teman kalian yang lain. Karena kalian nggak hanya punya skill di bidang kalian masing-masing. Misalnya kayak IT, atau bidang kedokteran, atau apoteker, atau yang lainnya yang suka biologi, yang suka yang kehutanan, segala macamnya. Tapi kalian punya nilai tambahnya itu bahasa Inggris. Gitu. Nah, kalian bisa daftar beasiswa. Aku dapat beasiswa dari sana loh pertama kalinya. Gara-gara itu. Dapat free traveling, dapat beasiswa, kalian gak usah bayar kuliah dari sana, dari student exchange itu. Ya udah, jadi nggak, orang tua juga bakal terbantu banget gitu. Nah pas S2 juga nggak nyangka banget dapatnya di Eropa, karena dulu sebenarnya apply untuk yang Turki. Aku kekeh banget aku pengen kuliah di Turki. Kayak kata yang sekarang, aku pengen ke Kapadokia gitu, pengen ngelihat balon udara, pengen lah, cita-cita, nggak apa-apa disebut aja. Ternyata hidup ini Allah ngasihnya jalan lain. Aku kuliahnya ke Eropa, yang lebih bagus ternyata. Kuliahnya ke Eropa, tentu dengan bantuan bahasa Inggris, karena kalian satu-satunya kunci untuk keluar dari zona kalian itu bahasa Inggris. Kalian harus lulus tes IELTS, tes TOEFL. Tes IELTS minimal 6, tes TOEFL minimal 550. Kalian punya banyak banget waktu untuk berlatih, banyak banget waktu untuk kita bareng-bareng nanti ya, kita berlatih, kita bedah nih, biar cara belajar kalian yang dulu, yang dari SMA itu, yang kita hanya nonton guru ngomong dan nggak dikasih kesempatan untuk praktek, kita coba lebih banyak prakteknya dan kita lebih banyak diskusi. Nah, alhamdulillah teman-teman yang kemarin sudah mulai berani berdiskusi, berani ngomong bahasa Inggris, berani jadi presenter. Yang suka jadi presenter, kita bakal berlatih lebih sering di komunitas yang Pak Guru buat ini. Kedepannya seperti itu. Itu. Nah, kalau di Poland nih menarik. Nah, ini boleh langsung nanya-nanya ada di area yang mau kita pelajari, boleh yang terserah kehidupan di Poland, apa bedanya kehidupan orang Eropa pas tinggal di Italia, karena pas dulu jadi 6 bulan aku move di Italia untuk dapat Erasmus student exchange. Jadi aku dapat 2. Kita tanya ada sih. Ya. Tanya jawab ya. Boleh. Tanya jawab dulu kenalan, tapi kita harus menyapa juga dulu Mrs. Mehmal. English teacher and Halo, S1. Welcome, Mrs. Mehmal. Senang banget tim bisa ketemu. Oke, kita berikutnya aja kalau gitu. Kita berkenalan dengan cara menyebutkan data diri dulu, nama, tempat lahir, ke apa ya, standar aja ya.
Kak mau tanya Kak. Tanya. Boleh. Oh, ada yang mau tanya. Dinda mau tanya. Siap dulu nih. Kan kalau kita kuliah ke luar negeri itu Baik, Endang. Halo. Baik, Endang sebutkan nama, kenal dulu ya, data diri. Tinggal di mana? Dinda ya? Baru bertanya. Oh, Oke. oke. Baru kita kenalan dulu ya, baru bertanya. Boleh sama-sama. Jadi mengenalkan diri dulu, baru bertanya. Oke. Open camera, please. Oke, please. Master Depan nanti mengomentari. Siap. Boleh di absen siapa yang pertama kali, Pak? Bapak yang menentukan biar Oke, kalau gitu aku menentukan ya. Semuanya open camera, please. Aku pilih yang pertama sesuai urutan abjad. 1, Aisyah Ahmad. Mana Anda? Aisyah Ahmad. Oke. Please. Di unmute dulu. My name is Aisyah. I live in Aimel. Was born in Selong on April 2006. Where do you live? Aisyah. Where do you live? Baikmal? Aimel, Baik. was Nusa Tenggara. SMA and SMAN 1 Aimel. N1 Baikmal. Junior of Kades. Okay. What do you do in your free time, Aisyah? Ya, happy please. Apa? Kegemaran? Kurang besar suara. Okay. Any question for Kak Desi, please? Untuk sekarang nggak ada. untuk sekarang nggak ada. Oke. Aisyah, hobinya apa? Banyak. Nonton Korea? Nggak. Langsung ketawa. Selalu. Nonton Korea langsung. Kak Desi, nanti aku share yang semua dialognya Endang, Dinda. Oh, begitu. Saya Kenapa Aisyah? Boleh bilang hobinya apa? Kalau hobi sih kayaknya lebih ke belajar. Lebih belajar. Oh, keren nih hobinya belajar. nggak kayak Kak Desi. Enggak, Pak. Kayak hobinya travel, Pak. Kayak hobinya traveling. Kalau Kak Desi kan hobi keluyuran. Lebih ke Hobinya keluyuran. Keren nih. Oh, sekarang lagi salju, lagi kenceng-kencengnya salju. salju ini kos-kosannya Kak Desi ini. Jendelanya Kos-kosan sih, aduh. Itu biblioteka lagi tipis-tipis di luar. Masih ada baru jam 8 pagi, nggak ada matahari, nggak ada lukisan. Pagi ya Kak Aisyah. Ini Kemudian perkenalannya boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia ya. Kalau ada yang nggak nyaman bahasa Kak Desi ya. boleh. Master Ridwan mungkin Master Ridwan harus dulu. Ya Pak, Maaf. saya juga mau kenalan Bapak Ibu. Mr. Ridwan, Mrs. Mehmet. Oke, kita lewati dulu kalau gitu. Setelah Adinda Aisyah, Asraful Hayati. Pak Ridwan. Halo, Bu Desi.
Halo. Mbak Desi aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang untuk Indonesia ini. Ini sudah jam 3 ini untuk waktu Wanasaba Lombok Timur. Ya, jadi susah senangnya kita sebagai guru bahasa Inggris, terutama di Lombok, ya umumnya di Indonesia, karena bahasa Inggris itu still as the foreign language. It is quite different with the Malaysia. It is as the second language, apalagi di Singapore and other countries. Jadi di situ in daily communication-nya itu hidup. Nah, it is really different with the Indonesia, especially in Lombok. Ya, siswa hanya in the classroom saja. Di situ dapat bahasa Inggrisnya. Itu pun di kelas berapa persen dia memperhatikan, apalagi praktik, karena sejatinya bahasa itu kan is habitual sebetulnya. How to create the English environment, ya itu yang menjadi problemnya, karena bahasa itu ya harus dibahasakan sebetulnya. So I'm very proud of you, Mbak Desi, karena perjalanannya lumayan beruntung juga. It is really different with me. Kuliahnya di luar negeri ini, ya alias di swasta. Ya, jadi seperti tadi itu, kita sekolah di swasta itu, jangankan siswa bisa dapat LKS, bukunya aja hanya 1. Itu pun dipegang oleh guru. Ya, ini barangkali menjadi persoalan kita untuk belajar bahasa Inggris. Tetapi, ya akhir-akhir ini, apalagi kita di Lombok sebagai the tourism island, ya jadi English is ini sudah mulai tumbuh, jadi masyarakatnya sudah mulai interesting in English language. Ya, jadi dengan secara umum, ya model-model kan communicative approach, ya tidak lagi teacher center, tapi sudah student center di situ. Oke, Bu Desi dan lain-lain, ini agak anu-anu sinyalnya di saya juga. Oke Pak, kedengaran jelas Pak. Oke, jadi begitu ya, sama nama saya Pak Ridwan di sini. Saya juga baru pindah ini ke Wanasaba ini, belum terlalu jauh. Kenal dengan siswa juga terlalu dalam. Baru tahun kemarin itu kita mutasi. Saya dari SMA Negeri 1 Pringgesela pindah ke tempat yang sekarang, ke SMA Negeri 1 Wanasaba. Jadi dengan adanya kegiatan ini saya sangat-sangat senang sekali, sangat berterima kasih kepada Master Hasto as the senior teacher di sini, sebagai inisiatornya juga, terutama dengan Bu Desi di tengah kesibukannya menyempatkan waktunya untuk kita sama-sama memajukan anak bangsa lah. Thank you lah untuk sementara, nanti kita lebih jauh lagi sama-sama lah. Oke, makasih. Saya juga mau belajar juga Pak, bagaimana gitu. Ya, kalau di Indonesia sekarang seperti apa, karena waktu COVID ini seperti terskip gitu. Tahun ini kayak skip gitu. Jadi saya pengen tahu juga di Lombok, terutama di Lombok, bagaimana siswanya menghandle online learning ini, dan bagaimana trik guru yang sekarang untuk memberikan yang terbaik gitu untuk siswanya. Apakah bagus feedbacknya gitu Pak? Saya juga senang kalau diskusi kayak seperti itu, senang banget karena saya sebenarnya sekali lagi jurusan saya bukan jurusan bahasa Inggris, saya anak pure teknologi, pure teknik, dari IT ke data scientist, dan sekarang sebagai analis. Alhamdulillah dipercaya under Microsoft Team, jadi saya di bawah Microsoft Team
Saya bekerja untuk Microsoft under Capgemini French. Jadi Tentunya senang big banget. salary ini ya. Kenapa? Big salary. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, ya. Intinya Kak Desi mau bilang Master Ridwan harus hadir setiap Sabtu menemani kita. Senang Pak, iya Pak. Jadi kita God bareng-bareng. willing. Rumah Ya, saya insya Allah. di SMA Wanasaba, saya anak Mamben Lau kalau ada yang tahu. Saya Oh, anak begitu. desa, saya anak desa Mamben Lau. Gubuk apa itu? Senggauan. Senggauan namanya. Senggawan. Dekat kantor desa ya? Betul. Ya, oke. Oke, Pak. Oke, Yes, yes, yes. welcome home, Master Ridwan from Inggrisila. Oke. Saya juga dulu Mamben Lauk juga, tapi pemekaran menjadi Desa Bandok namanya sekarang. Ya, Tahu lah, Pak. ya, oke. Saya sering bilang ke anak itu, I'm from Ben Oke atau Bandok. Oke. Ya. Ayo Bu Memal, mana Bu Memal? Komen. Next, Bu Megma mungkin. Oke, kalau gitu kita ke Kanda lagi ya. Adik, anak-anak kita aja. Ya, ya. Itu ke Dinda, itu. Mana Endang juga ikut enggak ada? Ada. Hadir Pak, hadir. Ya, berikutnya sesuai urutan ya. Sabtu depan saya ingatkan jangan telat lagi. Kita nanti Kak Desi akan mengirimkan materi di classroom, di tugas kelas ya. Aisyah Ahmad tadi sudah, Asraful Hayati tadi belum tampil. Baik Enang, open your camera please. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My name is Bayi Endang Kurnia Ramdhani. I'm from Berdiri Jarak, Wanasaba. I'm 18 years old. I'm a student. I study in SMAN 1 Wanasaba. My hobby is play badminton and watch K-drama and itu aja sih. Thank you. Any question for Kak Desi please? Nothing. Okay. Next. Thank you. Assalamualaikum. You welcome. The next is Dinda. Dinda? Are you okay? Okay, please open your camera. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My name is Dinda Asgadita. I'm from Temuya Putih. I'm a student. My hobby is reading book like novel, comic, and others. Okay, thank you. I think enough. Any question for Kak Desi? Ya, ini kan gini. Kan kalau kita kuliahnya itu di luar negeri. Terus Ya. untuk tinggalnya itu bagaimana? Terus kan kalau kita ke luar negeri itu pasti kan nggak ada kenalan kita gitu. Kayak gimana sih itu? Oke. Kameranya boleh dikebawahin, Indah. Aku cuma ngeliat matanya aja ini kayak. Aku pengen lihat nih, Dinda. Nah, oke. Nah, sekarang gitu. Panik ya, karena kalau misalnya kita dari Lombok, terus di luar negeri, tinggal di mana, nanti nggak kenal orang, gimana cara ngomongnya. Kalau kalian dapat beasiswa, atau sendiri, kalau dapat beasiswa, kebetulan Alhamdulillah dapat beasiswa, kita diarahkan. Kalau di luar negeri sekarang tinggalnya di dorm student. Jadi khusus nih,
nama sekolahku namanya SGGW. SGGW kalau di kalau bahasa Polishnya Sekolah Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Agak sulit ya, karena ini bahasa Polish. Khusus di data science. Nah, sulit ya, pada ketawa. Saking bingungnya cara ngomongnya. Nah, tapi cara nyebutnya, tulisannya SGGW. Cara bacanya SGGW. Kalian bayangin, di bahasa Indonesia, pas kita rubah dari bahasa Inggris, kita ngomongnya SGGW. Pas di Polish, kita ngomongnya SGGW. Beda ya. Itu tuh sebenarnya cara ngucapinnya aja penting ternyata. Kita harus tahu. Tinggal di mana? Tinggal di dorm. Kalian nggak perlu khawatir. Kita sudah disetting sebagai mahasiswa tinggalnya di dorm. Karena di dorm ini satu, lebih murah. Lebih murah compare to apartemen. Kalian boleh milih sebenarnya. Kalian boleh milih tinggal di dorm atau tinggal di apartemen. Kalau tinggal di apartemen, kalian harus cari sendiri. Cari sendiri dan kalian harus punya kenalan. Nah, kalau untuk pertama, untuk awal-awal tahun lah, enaknya di dorm. Di dorm itu udah lebih murah dan ketemu banyak orang juga kan di dorm itu. Nah, di dorm ini aku udah ketemu banyak banget teman-teman. Nah, awal-awal mungkin kalian canggung karena temennya tidak hanya orang Polish, tidak hanya Polish student, tapi teman-teman dari seluruh dunia. Nah, di kelas aku aja, di kelas aku itu sekitar 18 orang dari seluruh dunia. Mereka dari Italia, dari Kazakhstan, dari Kyrgyzstan, Azerbaijani, Turkish, apalagi Jerman, ada juga dari UK, ada dari UK ini bahkan tetangga sebelahku, tetangga sebelah ya, orang Itali, anak French, banyak orang Prancis yang tinggal di sini. Terus ketemunya banyak banget teman-teman. Nah, tidak hanya di dorm kita ketemunya teman-teman ya. Kalau di Warsaw sendiri ada masjid. Jadi ada masjid yang dibangun sama orang Turki. Nah, karena kan susah ya kalau pengen pas hari raya. Nah, pas hari raya atau pas kita mau sholat ke sana atau tiba-tiba berkunjung lah ke mosque, kita ketemu dengan ustazah yang dari Iran, dari Palestinian, terus dari Turki, dari French, teman-teman French, ternyata banyak yang convert, banyak yang pindah agama, yang dulunya mereka ateis, mereka pindah ke Muslim. Nah, aku punya teman orang Prancis dan dia convert to Muslim. Last time saya undang nih, kita punya sesi nanti, sesi yang saya mengundang teman-teman saya dari Prancis, dari Kazakhstan, teman-teman dekat saya yang dari Kazakhstan, dari Kyrgyzstan, dari Azerbaijan, dari Turki, gabung di kelas kalian dan kalian bisa tanya apapun ke mereka. Kalian bisa tanya gimana mereka hidup, gimana cara mereka dapat beasiswa atau apapun itu. Nah, kita belajar banyak nih dari kehidupan mereka nih. Ternyata mereka itu nggak hanya fokus di satu tempat. Di sini itu mereka tuh kreatif banget. Kalau di Indonesia misal ya, di Indonesia setelah selesai universitas, setelah selesai high school, aduh kok lupa aku bahasa Indonesia, SMA, setelah selesai SMA mereka diarahkan ke kuliah, yang mana kuliahnya gitu, mana yang kalian masukin. Mereka itu sudah prepare dari S1 mereka itu diarahkan oleh guru-guru mereka. Kamu mau ini. Kalau kita di Indonesia ada SMA yang mengarahkan, ada yang tidak. Jadi dilepas aja gitu. Dilepas, di mana anak SMA pasti bingung. Aku mau daftar kemana? Aku jurusan apa? Bahkan dia sendirinya aja nggak tahu gitu. Aku maunya apa aja nggak tahu gitu. Nah,
di SMA tidak disediakan seperti itu. Nah, orang-orang dari luar sini, mereka sudah di-prepare, sudah disediakan wadahnya gitu. Jadi mereka sudah lebih siap. Terus setelah selesai kuliah, mereka bahkan bukan setelah selesai, waktu masih kuliah, waktu kuliah ini, ada yang S1, ada yang S2, mereka sambil kerja, freelancer. Kalian tahu kan freelancer? Tahu nggak? Dinda tahu nggak freelancer? Nggak tahu, Kak. Freelancer itu kerja sampingan, kerja sambilan. Nah, kita kuliah sebagai mahasiswa, tapi kita kerja sampingan menggunakan laptop ini, laptop yang kita punya sekarang, dan kita dapat bayaran dari luar. Mereka kreatif banget, jadi sudah punya pikiran seperti itu. Gitu. Jadi waktu mereka kuliah itu mereka udah punya pikiran seperti itu. Jadi sumber penghasilan mereka tidak hanya dari beasiswa, tapi dari kerja sampingan mereka. Dan rata-rata mereka nggak pernah diem hanya mengandalkan beasiswa. Termasuk KDT. Betul. Saya mencontoh dari mereka gitu. Karena kalau mereka bisa, kenapa saya enggak gitu kan? Porsinya sama. Saya dapat beasiswa, bahkan beasiswa saya lebih besar daripada mereka. Kita dari Indonesia loh ya. Jujur saja. Dari Indonesia, porsi beasiswa kita lumayan besar. Saya bilang lumayan besar. Nah, saya yang sudah dijamin beasiswanya, makannya sudah dijamin, tempat tinggalnya sudah dijamin, kita tinggal terima aja. Kita cuma bawa diri sendiri. Semuanya sudah dijamin. Selama 2 tahun saya kuliah di sini. Sudah dijamin semua. Di mana mereka dapat beasiswa, jumlahnya jauh lebih rendah, harus membayar lebih, pasti savingnya lebih kurang, dan mereka punya inisiatif untuk bekerja freelancer. Jadi itu yang buat mereka berbeda gitu. Artinya tidak hanya punya skill di akademik yang bagus, tapi di luar mereka sudah punya nama, punya klien, mereka punya klien, banyak klien dari luar negeri. Apakah kita mau seperti itu atau diam di tempat? Sekarang pertanyaannya itu. Jadi dari situ sebenarnya nggak perlu khawatir, Dinda, dikasih tahu nanti tinggalnya di mana. Kalau misalnya aku dulu pas kesini nggak bisa bahasa Polish, dan orang-orang di dorm semuanya bahasa Polandia yang hampir mirip bahasa Rusia. Bahasa Inggris kurang karena mereka bukan yang sama kayak Indonesia, bukan bahasa pertamanya gitu bahasa Inggris. Ya, dan mereka lumayan susah ke bahasa Inggris karena lidah juga, karena cara spelling yang jauh berbeda. Nah, kalau mereka aja ya jangan khawatir, Dinda, semuanya sudah disediakan. Kita cuma bawa diri doang, bawa koper, selesai, semua diurus. Jadi Jadi nggak perlu khawatir. maksudnya Makasih, Kak. itu maksudnya asrama. Ya, dorm itu asrama. Oh ya, lupa. Dorm asrama. Tapi asramanya bagus. Asramanya mirip apartemen. Jadi ada kamar sendiri. Udah. Ya, itu punternya juga. Ya. Jauh lebih elit dari kos-kosan di Gomong, Mataram itu. Bagus, rumahnya Iya. Pak. Jadi modal bahasa Polisnya Mbak Desi itu memang juga dari dasar itu, belum kursus sebelumnya, belum ke sana. Saya hanya bermodal bahasa Inggris. Yang saya tahu, saya bermodal bahasa Inggris dan saya belajar sendiri bahasa Jerman. Jadi saya punya basic bahasa Jerman sendiri. Kalau bahasa Jerman emang saya suka Jerman. Dulu cita-citanya pengen ke Jerman. Tapi basic yang paling saya punya hanya bahasa Inggris. Bahasa Poland nggak ada. Tapi pas sampai di sini kita dikasih pelatihan bahasa. Slow, nggak apa-apa. Karena pelatihan bahasanya basic aja.
A1 doang, hanya untuk perkenalan doang. Kita lulus itu doang, selesai perkara. Jadi nggak sesusah yang kita bayangkan. Selebihnya learning by doing. Learning by doing. Di kelas saya Pak bahasa Inggris semua Pak. Karena international student. Dosen pun bahasa Inggris. Karena gini ya Pak, kebayang saya anak IT belajar kalkulus pakai bahasa Polandia, itu susahnya minta ampun, nggak mungkin. Jadi rata-rata delivering materialnya bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris kalau di kelas. Aman, Kalau pokoknya aman. Bahasa Inggris. itu sulitnya bukan karena anak-anak tuh kalkulus, lihat bahasa Indonesia juga agak bagus-bagus sama kalkulus. Oh, kalkulus. Seru loh, seru. Nanti saya kasih tahu. Siapa tahu ada yang berminat dari teman-teman yang cewek-cewek kalian yang merasa oh sekarang itu banyak orang yang mencari orang IT loh. Ini Ya. kompor-kompor. Saya ngompor-ngompor ini. Ngomong-ngomong, Mbak Desi tinggal berapa tahun kira-kira di sana? Sebenarnya Asik. saya udah selesai. Sudah Tapi- selesai. Sekarang lagi bekerja di Capgemini. Namanya ini bisa di searching Capgemini. Capgemini namanya. Perusahaan basisnya di Prancis. Tapi saya bekerja online, jadi work from home dari dorm sini. Saya diberikan 2 fasilitas, 1, 2, 3, 4 fasilitas, 2 layar monitor besar. Saya bisa kasih 2 layar monitor besar dan beberapa poin dari mereka semuanya di provide, dikirim ke sini. Saya work from home. Berarti Basisnya di Prancis. ini sudah tidak dapat beasiswa lagi, tinggal kerja biasa gitu? Sudah selesai Pak, sudah selesai. Beasiswanya sudah selesai. Hmm. Sudah beres semua. Jadi Artinya siapa tahu anak kita mau melanjutkan ke sana kan, kalau masih Mbak Desi di sana, seperti apa yang dikhawatirkan oleh siswi kita dari Tembang Putih tadi itu, sedikit terbantu kalau ada teman kita dari, apalagi dari Mamben ini kan, ada keluarga di sana. grup ini adalah upaya ada keberlanjutan atau yang Iya. melanjutkan profesi. Gitu. Ada yang bisa diseret ke Eropa Nggak, main-main. saya gitu ya. Apalagi nanti saya mau liburan sama Pak Hasto ke sana itu nanti. Ayo siapa? Apa? Kayaknya masih lama, Pak. Selana itu lah. Kayaknya kalau di sini masih lama. Alhamdulillah kemarin bulan Januari saya dapat permanen kontrak jadi apa ya Indonesianya? Pegawai tetap. Pegawai tetap di Capgemini under Microsoft Team. And ya, saya jadi pegawai tetap mereka. Selama saya tidak keluar atau itu kenapa saya apply namanya Karta Pobito. Karta Pobito itu temporary resident. KTP sementara lah istilahnya, karena saya belum pulang ke akhirnya saya apply Karta Pobito untuk mendapatkan legalitas tinggal. Gitu aja sih Pak. Kalau balik nanti mungkin saya balik pas dapat libur, bukan dapat libur sih, saya mau libur 1 bulan libur di Indonesia terus saya balik lagi ke Eropa. Karena sekarang pandemi, jadi saya menghindari kasus-kasus yang saya tidak dapat stempel dari Jakarta atau saya dipersulit keluar dari Indonesia menuju Eropa. Itu aja. Setelah saya dapat kartu itu, saya bebas keluar masuk Indonesia Eropa. Gitu doang. Itu Pak. Masih saya di sini bakal agak stay di sini lama, mau belajar banyak juga. Gitu sih Pak. Nanti pas saya pulang mungkin ketemu Pak Guru juga. Jadi wah, itu anak-anak. Kak Desi ini lulus SMA 1 AIKMA, kemudian kuliah di Telkom University di Bandung. Kemudian yang saya ingat itu bergabung dengan Telkom University Ya, juga ya. YPT. YPT di atasnya.
di atasnya lagi. Jadi pegawai Telkom dulu, pegawai tetap Telkom dulu, sampai gitu. sekarang ikutan proyek, ya masih ikutan proyek, Cuma mulai berpikir mulai jangan-jangan berpikir. pindah atau melarikan diri. Kemudian dari Telkom cari beasiswa melalui beasiswa NTB. Itu ya. Tesnya itu di Mataram. Guys, ya betul Kak Desi? Betul. Sebenarnya yang dididik nggak hanya beasiswa NTB, banyak beasiswa gitu. Tapi yang memberikan lumayan uangnya cukup banyak beasiswa NTB. Berangkat Ada LPDP juga kan? bukan. Ada LPDP, ada LPDP. Kak Makanya Desi saya kan, banyak. Banyak. Kak Desi kan berangkat dari sini posisi beasiswa NTB. Ya, berangkat dari sini posisi beasiswa NTB. Sampai Bapak ngajukan beasiswa lagi, iya kan? Jadi beasiswanya double beasiswa ya. Gitu ya. Betul. Ini anak-anak supaya punya gambaran lah, jangan terlalu cemen gitu. Kalian kalau lihat kesempatan apply aja, apply. Siapa tahu kalian dapat loh. Apply aja dulu. Nah, jadi ini kita mencoba supaya mengikuti jejak. Intinya gitu, Pak Endang, Dinda, Laila, Tiasa Fitri, gitu ya. Kemarin Biasanya orang tua itu yang agak khawatir, sangat berat. Apalagi kalau anak gadis itu luar negeri masih untuk ukuran kita Ya, di Lombok apalagi Ambon Ya, ya, memang masih banyak kekhawatiran. masih apa ya, mengkampanyekan. Kemarin tim kita ada yang ikut daftar tapi belum diterima, walaupun peserta yang bagus. Kemarin 75 Mbak dari sini. Nah, Sapi biasanya bergabung juga. Saya pikir kita lanjutkan dulu, kemudian nanti kita sebelum tutup untuk hari ini, kita harus berkenalan dulu, semuanya harus berbicara. Gitu. Kemudian tugas itu dikirimkan oleh Kak Desi dalam bentuk buku maupun video di Classroom. Oke ya. Dinda sudah, Laila tadi sudah belum ya? Emma belum. Ya, tetap. Tadi Destari belum ya? Tadi belum, tapi mungkin apa itu ada gangguan gitu. Karena ini masih di posisinya. Dan tadi sudah 9. Ngomong-ngomong sampai jam berapa ini? Ini buat 1 menit. Dari Kak Desi pesan untuk pertemuan berikutnya aja. Nanti kita rencanakan berikutnya. Oke, Kak Desi, closing statement terakhir. Nggak ada lagi yang mau kenalan atau udah semuanya? Laila? Laila sebenarnya belum, tapi nggak aktif ya. Belum ya Pak. Oh, sudah Laila. Diulang aja dari Asroful. Aduh, Laila. Suaranya masuk soalnya. Laila, oke. Laila, please. Suaranya unmute dulu, Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello, my name is Laila Septialia Mukarramah. I'm from Mambendaya. I study SNM 1 Wanasaba. Enough. Hobi apa Laila? Hobi Laila. Nonton. Baca buku. Oh, baca buku. Oh ya, keren nih baca buku, bukan nonton. Ya, aku juga suka. Ini saya lumayan surprise dan jarang anak murid saya mengatakan bercita-cita menjadi sutradara. Salah satu yang jarang itu Laila. Kita doakan ya.
Kita mau dengar. Ada yang mau ditanyain nggak, Laila? Tidak ada. Oke, sip. Untuk saat ini. Ya nanti untuk disimpan untuk hari Sabtu depan. Ya. Astagfirullah. Iya, iya. Iya, silakan dulu. Kamera please. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello, my name is Asraful Hayati. I'm from Wanasaba. I study at SMAN 1 Wanasaba. Ya. Nggak usah. Hobinya? Kita mau dengar. Hobinya kayak apa sih, kayak suka ngedit gitu. Suka Ngedit video. Oh, ngedit video. Ngedit. Oh, ini ngedit video. Anak IT nih. Calon-calon anak IT nih, Pak. Tapi udah jarang sih kalau sekarang mau fokus buat belajar dulu. Ya. Oke. Ngedit video Kak Astagfirullah ya. Keren. Jangan belajar di kelas doang. Ya, jangan belajar di kelas doang. Oke. Berikutnya ada yang belum angkatan? Ini ada Anang barusan masuk ini. Mana Anang? Itu nanti Mrs. Mismal juga jangan dilupakan. Ya. Dipanggil enggak ini. Mr. Mrs. Memal kalau on connect langsung ya, langsung di on kan aja untuk Mrs. Ya, ya. Ini mana Anang? Anang? Wariansyah? Mrs. Memal? Ya, halo, Assalamualaikum, Pak. Apa nih? Oke, Anang. Maaf, Pak. Ya, open the camera, please. Halo, Salam. Assalamualaikum. My name is Anang Pariansa. I'm from to Apitai. Lagi? Apa aja? Sekolahnya di mana? Dengar, Pak. Jadi to Bawa ke sini. Ngomong-ngomong didengar sama orang. Kenapa? Ambil jajan aja nih. Suara anak gak kedengeran. Sekolahnya di mana? Anang sekolah di mana? Di Semansa, Pak. Seman tuh? Wanasaba. Iya, di SMA 1 Wanasaba, Pak. Kelas berapa, Anang? Oke. Kelas 10. Oke, semangat. Gimana Kak Desi komennya untuk Anang? Anang hobinya apa? Hobi saya Ada hobi olahraga, Kak. olahraga. Oke. Olahraga aja? Iya, setiap sore, Kak. Maaf, Kak. Koneksinya agak jelek. Oke, nggak apa-apa. Kedengeran kok, kedengeran. Ada yang mau ditanyain nggak, Anang? Tadi ikut nggak ya? Boleh kalau ada yang mau ditanyakan terkait tinggal di negara luar. Di sini masih ya. Kuliahnya ambil apa kemarin, Kak? Sekarang kuliahnya kemarin tuh ngambil Big Data Analytics namanya. Kalau sekarang populer namanya Data Science. Data Science. Banyak banget dicari orang. Data Science. Awalnya S1 dulu Teknik Informatika. Teknik Informatika, terus S2-nya Big Data Analytics namanya. Kalau di search bisa khusus Big Data Analytics atau nama lainnya Data Science. Mungkin bisa diinfokan ke siswa kita juga, kita bisa pulang dalam waktu 1 semester ke 1 tahun atau 2 tahun gitu ke siswa Kalau kita. S2 2 tahun.
untuk tahun. di data science. Enggak, Kalau enggak waktunya kalau mau pulang umpamanya sekali setahun kayak bisa. Walaupun belum kalau punya uang Mister Ridwan ini belum berangkat sudah mau pulang ini. pulang, iya Pak. Gimana Pak? banget ini gue di sana. Oke. Mewakili siswa sih. Mewakili siswa. Pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya mau pulang sebenarnya kalau ada uangnya. Kalau ada uangnya dan bisa pulang, boleh-boleh aja Pak. Kalau mau pulang di tengah-tengah di 1 tahun gitu. Tapi perhatikan juga liburnya, durasi libur. Libur semester itu kan? Ya, di sini tuh ada 2 libur sebenarnya. Ada namanya yang panjang banget liburnya itu summer break. Summer break itu di bulan Juli setelah kita UAS, exam segala macam. Sampai Agustus, mulai kuliah September. Berarti sama dengan Indonesia ini. Ya, mulainya sekitar bulan segitu, mulainya sekitar September, Oktober. Nah, itu panjang. Itu yang summer break. Tapi ada yang winter break. Winter break itu pas musim salju. Biasanya winter break itu tanggal, kalau misal ada beda-beda dikit gitu, tapi rata-rata sebelum Christmas break lanjut ke New Year break, terus setelah itu kita exam dan lanjut libur sampai akhir Februari. Itu karena winter ini sampai Maret rata-rata, dari bulan Oktober sampai Maret durasi. Lebih panjang liburnya di pas winternya daripada summer. Lebih panjang winter. Summer Pak. Summer. Karena kalau winter break ini kepecah liburnya, libur pendek-pendek pas Christmas Kan break. Christmas, New Year. Ya, Christmas break itu cuma beberapa hari doang. Cuma dari tanggal 24, 25 terus masuk lagi. 25, 26 masuk lagi. Setelah itu New Year tanggal 1 doang. Terus habis itu ujian, rata-rata ujian di bulan Januari. Ujian itu baru pendek, jadi cuma ya 1 bulan. Tapi lebih panjang pas summer. Summer itu bisa 2 bulan. Nah, kalau misalnya mau pulang boleh di summer break. Boleh. Pakai duit sendiri. Karena yang dibebankan, yang diberikan oleh beasiswa adalah tiket pesawat datang dan 1 kali tiket pulang. Itu doang Pak. Tapi kalau punya duit ya bisa. Kalau nggak salah sekarang tuh tarifnya nggak tahu ya, lebih murah sekarang, sekitar 15 jutaan 1 terbang. Back and forth bolak-balik 15 jutaan. Kalau dulu ada yang 18, ada yang dapat, saya nggak tahu, kemarin ada teman saya ada yang dapat 18 juta, ya sekitar segitu. 15 atau 18 juta. Dari dana beasiswa itu ada sisa-sisa untuk saving kan? Anunya itu. Bisa. Jadi sebenarnya setelah diberikan beasiswa, kita yang ngatur sendiri, Pak. Kita sepintar-pintarnya kita untuk ngatur. Biasa orang mampun itu super irit. Enggak sih Pak, kalau saya enggak, alhamdulillah enggak. Kalau boleh sharing dulu waktu masih kuliah ini. Saya kalau liburan, kalau misalnya teman-teman biasa kalau liburan mereka 1 hari di sini, 1 hari di sana gitu. Bisa 1 hari di Jerman, 1 hari di Belanda, 1 hari karena biaya, karena uang mereka terbatas. Uang terbatas dan destinasi setiap kota itu lumayan harganya. Tapi kalau di sini kan kita travelnya by bus, cuma pakai bis aja deket tuh. Eropa ya nggak terlalu deket-deket, 3 jam, 4 jam. Kalau dari semuanya daratan kan di sana. Iya. Tapi ada juga promo, kalau misalnya pas lagi promo sebelum pandemi, harga tiket pesawat lebih murah daripada harga bis. Jadi
kita bisa beli yang harga tiket pesawat. Nah, karena saya tipe anak yang suka traveling dan tidak mau hanya satu hari, saya pernah traveling awalnya traveling keliling Poland sudah beres nih, Poland udah beres. Ke Jerman itu 2 minggu. Ke Jerman 2 minggu, saya punya teman di Jerman, saya tinggal di apartemen teman saya di Jerman. Jadi enaknya punya teman itu gitu. Kita kalau traveling, kita nggak perlu bayar biaya sewa penginapan, karena yang paling mahal itu sewa penginapan. Punya teman di Jerman, saya stay di Jerman 2 minggu. Pertama kali dulu saya melihat salju waktu di Jerman, waktu saya winter break di Jerman. Jadi, karena kan saya kesini September ya, saya kesini September 2019, ketemu langsung winter break. Nah, saya jalan-jalan ke teman saya 2 minggu di Jerman. 2 minggu di Jerman, saya kemana aja? Saya ke Dortmund, saya ke Bern. Dortmund itu ya, kalau kalian suka main sepak bola, siapa tadi? Yang cowok-cowok suka sepak bola, ya. Itu Hala Dortmund di Dortmund. Jadi ke Dortmund, terus berkunjung ke Aachen. Tahu Aachen kan teman-teman? Aachen itu tempat kuliahnya Profesor B.J. Habibie. Nah, itu daerahnya Aachen. Berkunjung ke sana. Jadi karena saya travelingnya mau tahu nih daerah di Jerman ini yang mana aja. Karena saya juga punya basic bahasa Jerman. Jadi ngomong di sana, praktik di sana, main ski di sana, main ski. Ada namanya lokasi kalau kalian searching Winterberg itu dekat sama Dortmund, jadi dekat-dekatan tuh. Winterberg, Düsseldorf, Dortmund, Düsseldorf, Winterberg, atasnya lagi. Nah, di sana ada fasilitas main ski. Nah, kebetulan teman saya ini sudah bekerja di Wizz Air sebagai IT technician. Di sana lah dapat fasilitas, dapat bisa main-main juga. Nah, itu untungnya kita bertemanlah banyak-banyak gitu loh dengan orang-orang gitu. Jangan tertutup. Nah, itulah senangnya. Nah, setelah itu saya pindah lagi ke Praha. Kalian tahu Praha? Praha tahu nggak? Enggak. Oh, kalau misalnya aku sharing, kalian bisa searching di Google Praha. Nah, aku di Praha 5 hari. Teman-teman aku cuma 1 hari. Mereka pasti nggak tahu apa-apa tentang Praha. Karena cuma 1 hari. 1 hari foto-foto selesai. Nggak gitu. Kalau konsep travelingku nggak bisa. Nggak bisa cuma 1 hari. Di Praha 5 hari, move ke Vienna. Vienna itu Austria. Kalau kalian lihat ada Austria. Jadi rata-rata di situ. Austria 2 hari. Terus setelah itu aku ke Hungaria. Hungaria 2 hari. Terus terbang ke Turki. Terbang ke Turki, aku tinggal di Turki selama 2 minggu. Selama 2 minggu di Istanbul. Di Istanbul, Levent, nama lokasinya Levent, Levin, Levent. Nah, temanku yang dulu ketemu di beasiswa, it's a student exchange, aku ketemu di sana. Nah, aku nginap di apartemen dia juga. Jadi selama 2 minggu kita muter-muter, kita ngelihat Hagia Sophia. Waktu dulu masih belum pandemi, belum jadi masjid. Jadi dulu masih museum. Kalau sekarang udah jadi masjid. Jadi udah bisa sholat di sana lagi. Gitu. Hagia Sophia, Blue Mosque, Pamukkale. Ada Pamukkale agak kesana dikit gitu. Di sana selama 2 minggu. Abis itu pandemi datang. Saya buru-buru beli tiket kembali ke Poland, tapi dari Vienna dulu. Jadi saya terbang dari Turki. Setelah 2 minggu muter-muter di Turki, udah tahu jalannya,
udah tahu naik apa, udah tahu bayar bagaimana, semuanya udah tahu. Saya pulang dari Vienna, Austria. Dari Austria saya naik bus karena udah tutup, border semua tutup. Pas hari itu saya pulang tanggal 28 Februari. 28 Februari 28 malam saya pulang sampai Vienna kan cuma 2 jam doang. 2 jam terus bukan 2 jam ya atau 6 jam. Saya lupa sekitar sekitar segitulah. Setelah sampai Vienna, saya naik bus karena yang lain ini bordernya sudah ditutup. Saya naik bus dari Vienna, ketemu teman saya di Vienna, langsung balik ke Poland. Jadi lama. Oh ya, saya ke Nederland juga, ke Belanda, jadi dekat-dekat. Itu sih Pak. Kalau dibilang cukup, tergantung kitanya. Kitanya sebagai mahasiswa mengolah keuangan kita, karena ya ada extra money lah kalau kita sedikit-dikit. Iya betul Pak. Saya nge-saving dan karena saya tidak mengandalkan hanya beasiswa, kebetulan saya masih kerja di Telkom. Saya sebagai pegawai tetap Telkom dapat tugas belajar. Jadi namanya CLTY, cuti luar tanggungan. Saya masih dapat proyekan, saya masih dapat fasilitas dari Telkom, dan saya masih dapat gaji dari beberapa proyek ya, dari beberapa proyek. Jadi selama saya kuliah S2, saya juga bekerja di Telkom sebagai IT mereka. Jadi jadi penghasilan saya tidak hanya dari beasiswa tok. Kenapa saya bisa lebih panjang, lebih lama di satu negara? Ya karena itu gitu. Karena tidak hanya mengandalkan beasiswa. Kalau beasiswa aja mungkin saya bakal sehari di Vienna, sehari di Praha, sehari di situ. Ya mungkin begitu. Berarti dua-duanya jalan ini. Samping beasiswa juga di Telkomnya. Ya, waktu dulu ya. Waktu dari tahun 2019 saya tetap bekerja untuk Telkom dan freelancer. Kalau misalnya weekend saya juga freelancer di bidang IT. Gitu, Pak. Jadi saya sudah punya skill IT yang saya bisa tawarkan untuk klien-klien orang-orang yang butuh jasa saya. Ya. Oke, makasih banyak. Ya. Trik-trik untuk traveling lebih lama di negara orang dan tanpa harus berpikir uangnya dari mana. Ya. Ya, moga-moga ini adik-adik inspirasi lah next time. Boleh nanti kita sharing-sharing juga karena kalian masih muda dan punya kesempatan banyak buat belajar. Kita belajar sedikit bahasa Inggris juga, nanti saya selipkan IT-nya karena generasi kalian ini generasi unggul sebenarnya. Kalian punya kesempatan banyak, fasilitas banyak untuk belajar. YouTube punya, internet gampang. Sekarang kalian yang memilih, apakah kalian fokus nonton Korea aja atau kalian belajar juga di situ? Gitu loh. Semoga nanti kita share beberapa peluang yang harus dipelajari oleh adik-adik kita di sini. Kalian dari SMA nih, udah pas mau kuliah kalian sudah ada saving, sudah punya penghasilan sendiri dan bisa ngasih orang tua kalian. Kalian nggak tahu kemampuan kalian sebenarnya. Banyak banget kemampuan kalian. Oke. Ini kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Nanti Desi ngirim di tugas. Ya, grup baru ya Pak ya, grup baru. Nanti kita ketemu di grup baru. Prepare dulu ya. Betul. Kak mau nanya. Oh, ada yang mau nanya nih, Aisyah Pak. Ada yang mau nanya nih. Siapa? Enggak. Ya, boleh. Zoom-nya itu mulai jam berapa? Zoom-nya mulai jam berapa Pak Guru? Jam 2. Tadi jam 2 sudah ya. Oh, jam 2 berarti. Kenapa? Kita pulang sekolah jam 2 juga. Gitu ya.
Oke, itu aja Kak, makasih. Ya, ini kita pertemukan lagi ya, sampai waktu normal kita sampai 4. Ini kita nggak apa-apa karena pembukaan, jadi sampai jam 4. It's okay. Pak, Sabtu masuk sekolah juga, Pak? Masuk. Masuk. Saya pulang nih, makanya saya sambil makan nih tadi, makan roti supaya takut nggak sakit mah, takutnya nggak. Saya masih di sekolah ini. Kalau di sini rata-rata Senin sampai Jumat sih, Pak, sekolahnya. Oh, orang Indonesia rajin-rajin sampai Sabtu sih. Rajin banget. Orang-orang sini, orang Eropa masuknya jam 9 pagi. Mantap itu. Masuk jam 9, pulang jam 4. Jam 7 udah masuk. Cuma ya kadang main kita dulu. Kadang jam 3 juga udah mulai bangun. Orang Itu sini makanya kita di Indonesia itu makan pagi kepagian, makan siang kesiangan. makan malam sama teman. Itu ada ini. Ini rekamnya tutup dulu ya, rekamannya. Ini tak rekam, nanti kita share hasil rekamannya, barangkali ada yang pengen mengulang. Boleh. Silakan. Oke. Oke, sip sudah. Pak Hasto di close. Ya, bisa.